firman Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Mari semuanya bangkit berdiri. Ada sukacita Natal, amin. Amin. Haleluya, kita mau bersukacita bersama-sama hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya datang ke sini dengan penuh sukacita daripada Tuhan, amin. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Bapak. Sekali ini kami siap untuk menyerahkan ibadah kami. Biarlah Bapa yang beracara dalam ibadah kami. Kami siap untuk bersukacita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersukacita bersama-sama. Yuk, semua bertepuk tangan dulu. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lalukan badai yang bergerak. Haleluya. Amin Tuhan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Kami mau terima Tuhan. Amin. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangat kami Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata.
sukacita, sukacita sudah nyata penuh. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Yesus. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau taruh harapan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dan
ada dalam hidupku Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Harapanku di dalam tanganmu. tak pernah gagal. Percaya kau Tuhan, harapan kau di tanganmu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kaya rencanamu. Malah pujian dahsyat dalam hidup kami. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman. Mari jemaat Tuhan katakan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Harapan kami hanya padamu Yesus. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman. Ku percaya kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Ku percaya ku aman. Mari katakan sama-sama, kami percaya Tuhan. Ku percaya ku aman. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah berada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kita bersyukur karena Tuhan terus memberikan kepada kita tentunya kesehatan. Amin. Nah, baik, saat ini kita masih dalam suasana Natal tentunya, dan saya tetap ingin menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema Natal, ya. Judulnya From Fear to Joy, dari takut ya kepada sukacita. Ini adalah satu perpindahan kondisi atau situasi atau keadaan ya, dari takut kemudian diubah menjadi sukacita. Nah, firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Baik, saya akan membacakan buat saudara Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atau sukacita besar untuk seluruh bangsa." Kabarnya adalah hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemarin waktu saya menyampaikan di Natal, Matius menulis malaikat yang mengatakan ya bahwa ia akan mengandung, maksudnya Maria akan mengandung ya dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama Yesus, dan diberi nama Yesus. Yesus itu artinya Jehovah is salvation, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, di sini waktu malaikat datang kepada gembala, malaikat mengatakan jangan takut. Aku itu memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita yaitu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sama saja saudara. Temanya tentang juru selamat karena memang manusia sangat-sangat membutuhkan juru selamat, saudara. Manusia sangat membutuhkan juru selamat. Nah, waktu ayat ini mengatakan, saudara, jangan takut, saudara. Ini jangan takut. Saudara, ini bukan apa, saudara? Bukan sesuatu yang perkataan kosong. Bukan, saudara. Karena apa? Karena malaikat, ya tentunya Tuhan tahu bahwa kondisi orang pada waktu itu, khususnya gembala, mereka itu ada dalam ketakutan, saudara. Mereka betul-betul dalam situasi dan kondisi yang ketakutan. Karena apa? Manusia itu butuh juru selamat. Orang Israel itu menantikan Mesias, termasuk gembala pada waktu itu. Dan itu bukan perkataan kosong, betul-betul tahu, Tuhan tuh tahu bahwa malaikat ngerti, saudara, bahwa mereka ada dalam ketakutan. Saya ingin menggambarkan situasi yang sama, saudara. Kondisi gembala pada waktu itu mewakili kondisi manusia yang hidup di akhir zaman, di zaman akhir ini, saudara. Manusia akhir zaman ini hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena alasan ini, saudara. Ketakutan karena kondisi dunia itu tidak menentu, tidak pasti. Itu yang membuat orang takut. Orang bisnis takut, saudara. Ini kalau saya bisnis begini nanti jangan-jangan terjadi ini. Takut, saudara. Ya. Orang tua takut ini, ke depan ini gimana ya? Masa depan anak-anak saya bagaimana nih? Kondisi dunia semakin susah nih. Ya. Dan tidak menentu. Jadi kondisinya gembala itu mewakili, saudara, kondisi manusia di akhir zaman. Pertanyaan saya hari ini, saudara, apakah Anda juga dihigapi rasa takut, saudara? Ini di penghujung tahun 2020, adakah kekhawatiran, adakah ketakutan, saudara? Saya ingin katakan kepada saudara, jujur secara manusia, saya takut, saudara. Bagaimana nih? Ke depan ini seperti apa? Bagaimana keluarga? Bagaimana anak-anak? Ya kan, saudara ya? Bagaimana pelayanan? Bagaimana apa yang akan terjadi nih ke depan? Kok rasanya nggak pasti ya keadaan dunia? Bisa membuat kita takut. Bagaimana nanti ke depan? Tahun ini aja sudah struggle, pastor. Tahun 2020 ini sudah aduh perjuangan, pastor. Tahun 2021 bagaimana kondisinya? Itu sebabnya saya ingin katakan, sesungguhnya betul sekali bahwa manusia itu butuhnya apa sih, saudara? Manusia itu butuhnya itu juru selamat. Juru selamat, saudara. Ya, supaya takutnya itu diubah jadi joy, supaya ketakutan itu diubah jadi sukacita. Ya, karena Yesus menghendaki supaya kehidupan kita itu dipenuhi dengan sukacita. Tuhan tidak mau hidup kita, waktu kita menjalani kehidupan kita itu hidupnya itu takut terus gitu loh, saudara. Setiap hari bangun pagi takut, aduh ini bagaimana, ya, saudara. Apa yang kita katakan, saudara? Tadi kan dikatakan, lalu kata malaikat jangan takut, ya, sebab aku akan memberitakan kesukaan besar kepadamu. Hari ini telah lahir juru selamat,
Ya, juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Juru selamat itu apa? Simple, saudara. Orang yang pekerjaannya itu menyelamatkan. Nah, masalahnya adalah begini, saudara. Yesus itu menjadi juru selamat bukan saja ketika berbicara tentang kehidupan yang kekal nanti. Tidak, saudara. Kalau saya sering mengatakan, kalau kehidupan kekal, saudara, Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kehidupan kekal Anda itu dijamin. Tapi kan masalahnya Anda masih hidup di dunia, saudara. Anda masih menjalani kehidupan di dunia. Waktu Anda menjalani kehidupan di dunia sampai Anda dipanggil oleh Tuhan, maka saudara, Yesus juga menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, saudara. Kalau engkau menghadapi masalah dalam kehidupanmu, engkau menghadapi masalah secara finansial dalam keluargamu, Yesus bisa menjadi juru selamat untuk masalahmu, saudara. Yesus itu, saudara, ketika dia mengatakan bahwa dia akan menjadi juru selamat, ya, Yesus tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong saya dan saudara. Tidak pernah kekurangan cara. Waktu menolong saya, saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saya. Nah, saudara, tapi yang paling penting adalah bahwa juru selamat ini seringkali dimengerti dalam apa? Hanya ketika, juru selamat dalam kehidupan kekal. Saudara, kalau kehidupan kekal sederhana sekali. Tadi saya mengatakan, percaya Yesus, Tuhan, engkau Tuhan dan juru selamat. Hari ini juga, saudara, hidupmu itu dijamin. Ya, kapanpun Anda dipanggil Tuhan, Anda akan mendapatkan keselamatan, hidup kekal. Jadi tidak usah takut, tetapi waktu Anda di dunia ini loh, saudara, Anda harus percaya bahwa Yesus itulah juru selamat kita, saudara. Makanya kita harus tetap lari kepada Yesus. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai juru selamatmu dengan cara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat, maka otomatis dia melakukan pekerjaan yaitu menyelamatkan hidupmu. Baik hidup yang kekal maupun hidup ketika engkau hidup di dunia sekarang ini, saudara. Nah, ya, yang terakhir ini, saudara, yang kedua itu Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu apa sih, saudara? Tuhan itu artinya apa? Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu artinya dia juga yang berkuasa atas hidupmu. Ketika engkau mengatakan, Tuhan aku mengaku, Yesus aku mengaku engkau adalah Tuhan. Sesungguhnya engkau sedang mengatakan bahwa aku memberikan hidupku untuk apa? Untuk menjadi milikmu dan dikuasai oleh engkau. Gitu loh, saudara. Itu artinya Tuhan. Dia menjadikan apa? Kita ini miliknya. Gitu. Nah itu sebabnya kalau engkau mengatakan, Yesus aku mengaku engkau adalah Tuhan, artinya apa? Artinya Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Berkuasa artinya apa, saudara? Artinya, ya, nih saudara, jika engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu dengan cara mengaku tentunya, tadi saudara saya mengatakan, maka dia berkuasa atas hidupmu, dengan demikian tidak ada kekuatan lain yang bisa menguasai hidupmu atau yang bisa menyentuh hidupmu. Termasuk kuasa kegelapan, kuasa ketakutan, ya, kuasa kekhawatiran gitu, saudara. Karena apa? Engkau menjadikan dia Tuhan dalam hidupmu, Tuhan yang betul-betul menjaga kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Nah, itulah alasan mengapa kita tidak perlu takut lagi, saudara. Tadi judul firman Tuhannya mengatakan from fear to joy, dari takut menjadi sukacita. Saudara, kalau Anda yakin bahwa engkau punya seorang juru selamat, ya, bukan saja juru selamat berbicara tentang kehidupan kekal, tapi selama engkau ada di dunia, ya, bahkan nanti kita ke depan tahun 2021, saudara, ya, kita tidak takut untuk melangkah di tahun 2021, saudara. Kenapa? Karena kita punya juru selamat, katakan amin, saudara. Juru selamat. Artinya apa? Dia akan menyelamatkan hidupmu. Ketika engkau membutuhkan untuk ditolong, untuk diselamatkan, dia akan menyatakan dirinya. Dia akan menolong, saudara. Karena kerja juru selamat itu ya kerjaannya menyelamatkan, saudara. Itu sebabnya, saudara, itu yang membuat kita itu tidak takut, tapi kita menjadi sukacita, ya.
Tuhan ingin supaya hari-hari hidup kita itu dijalani dengan sukacita. Ada berita sukacita buat saya dan saudara. Bahwa kita punya juru selamat. Namanya Yesus. Dia bukan sekedar juru selamat, tapi dia juga Tuhan. Dia yang menguasai hidup kita. Hidupmu itu menjadi miliknya. Nah, kalau Anda ini miliknya Tuhan, saudara, Tuhan akan jaga hidup Anda, saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi justru kita bersukacita. Kenapa? Aku punya Tuhan yang selalu menjaga kehidupanku. Aku ini miliknya. Engkau mendeklarasikan Tuhan, Yesus, engkau adalah Tuhan dan juru selamatku. Dia Tuhan yang menguasai hidup kita, menjadi pemilik hidup kita, tapi dia juga juru selamat yang akan menyatakan pertolongannya pada saat engkau membutuhkan pertolongan. Percayalah, kekekalan itu adalah jaminan dalam hidup Anda. Sudah, Anda tidak perlu takut itu, saudara. Kalau engkau percaya dia Tuhan dan juru selamat. Tapi sekali lagi, waktu engkau hidup di dunia, engkau juga butuh yang namanya juru selamat. Yesus datang supaya Anda mendapatkan juru selamat yang selalu menolong kehidupan Anda dalam kondisi apapun. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita berdiri bersama-sama. Kita imani bahwa Natal memiliki arti, bahwa ketakutanku diubah menjadi sukacita. Kondisi para gembala yang ada dalam kondisi ketakutan kadang mewakili kehidupan kita, kadang mewakili kondisi kehidupan kita, kadang kita dihinggapi ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan ada sukacita yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia datang sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Sebagai juru selamat dia menolong hidupmu. Itu sebabnya jadikan dia harapan kita. Jadikan dia harapanmu. Bawa hidupmu kepadanya. Adakah saat ini ada di antara saudara yang betul-betul membutuhkan Tuhan? Engkau berkata hari ini, Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, Tuhan, aku mengalami kondisi yang berat ya Tuhan. Aku butuh Engkau, Tuhan. Dan ketika Engkau berkata, Tuhan, aku mengaku Engkau adalah juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Percayalah. Maka juru selamat dan Tuhan itu akan menyatakan perbuatannya yang ajaib itu dalam hidup saudara. Dia akan menyelamatkan. Kalau engkau sedang menghadapi kondisi yang berat, dia akan angkat hidupmu. Dia akan bertanggung jawab untuk hidupmu. Dia akan bela hidupmu. Dia tidak akan membiarkan hidupmu. Dia akan menyelamatkan setiap kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan dengan pujian ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus ku
dengan iman. Hanya Kau Yesus, Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. ku percaya, Percaya, ku aman. Kami percaya, kami aman. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku amin, di dalam-Mu. Yesus. Hanya Kau Yesus, kuatku. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya Tuhan, seperti pujian ini Tuhan, menjadi pernyataan kami bahwa kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami punya Juru Selamat dan kami punya Tuhan. Juru Selamat artinya bahwa kami akan mengalami pertolongan dalam kondisi apapun. Engkau sebagai Juru Selamat, Engkau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kekekalan adalah jaminan. Tetapi selama kami hidup di dunia, kami pun percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang akan menjaga hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan ada kuasa apapun yang bisa menguasai hidup kami. Kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran. Tuhan, apapun Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Terima kasih, mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bagi setiap rumah tanggamu, bagi setiap pekerjaanmu, berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Firman Tuhan mengatakan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Tapi firman Tuhan juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.